Gibran mau dimakzulkan atau dicopot jabatannya dari Wapres RI? Memangnya bisa? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Isu pemakzulan Gibran muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI sejak bulan Februari 2025 lalu. Forum yang beranggotakan 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 63 Marsekal, dan 91 kolonel ini mengajukan tuntutan ke MPR untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mereka menilai ada ketidakpatuhan terhadap prinsip ketatanegaraan, terutama merujuk pada kontroversi putusan MK terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam pernyataan resminya, bunyi salah satu poin usulannya yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sejumlah purnawirawan TNI tersebut memiliki jabatan mentereng di pemerintahan sebelumnya. Ia adalah Wakil Presiden RI era Soeharto tahun 1993 hingga 1998, Tri Sutrisno, dan mantan Menteri Agama Fahrul Razi yang hanya menjabat sebagai Menak selama 1 tahun di era Presiden Jokowi. Fahrul diduga dicopot dari jabatannya karena menolak perintah Jokowi untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI. Sejak saat itu, muncul dugaan bahwa hubungan Fahrul Razi dengan Jokowi kurang baik dan saat ini Fahrul Razi ikut menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran. Tak hanya 2 nama itu, ada pula Jenderal TNI Purnawirawan Tias Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Masifnya upaya untuk menurunkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres disebut sebagai upaya untuk menyelamatkan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana respon Prabowo sebagai presiden sekaligus sesama purnawirawan TNI? Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan pesan Presiden Prabowo dalam menanggapi isu ini pada 24 April lalu. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu, beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Isu pemakzulan Gibran sebagai Wapres sebenarnya sudah muncul sejak awal Gibran baru dilantik sebagai Wapres. Pada 4 November 2024 lalu, organisasi masyarakat Front Persaudaraan Islam mendesak Prabowo untuk memakzulkan Gibran. Di media sosial, ramai pula diskusi publik yang mendesak Prabowo untuk mencopot Gibran. Apalagi setelah ramai isu dugaan Gibran sebagai pemilik
akun Kaskus Fufufafa yang jejak digitalnya membuatnya dianggap tak pantas menjabat sebagai wapres. Selain itu, warganet juga menilai Gibran tak memiliki kapasitas sebagai RI2. Pertanyaannya, apakah Gibran bisa dimakzulkan? Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa posisi Gibran sebagai wapres telah sah menurut hukum. Katanya, semua proses pengangkatan Gibran sebagai wapres sudah dilakukan secara prosedural hingga pelantikan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno juga menegaskan pihaknya akan berpegang teguh pada konstitusi atau UUD 1945 terkait isu pemakzulan Gibran. Saat ditanya soal dugaan pelanggaran kode etik Gibran di MK yang disebutkan dalam usulan Purnawirawan TNI, Edi menyatakan bahwa alasan itu tidak relevan sebagai dasar pemakzulan. Hingga saat ini, MPR RI mengklaim belum menerima usulan untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diungkapkan Edi kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 28 April 2025. Ketua MPR Ahmad Muzani, MPR dan rakyat telah memilih pasangan yang sah dalam pemilu 2024, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming. Kita berpegang pada konstitusi saja. Hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita semua sudah sepakat serta sudah melantik presiden dan wakil presiden. Itu saya kira perlu telaah dari pakar hukum, tetapi kembali lagi, MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi, kata Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Secara hukum ketatanegaraan, untuk memakzulkan wakil presiden harus mengacu pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal itu dijelaskan, MPR dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap menyuap, tindak pidana berat lainnya, serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, mengacu pada pasal 7B UUD 1945, usulan pemberhentian harus diajukan oleh DPR RI kepada MPR dengan syarat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Di Indonesia tercatat ada 2 pemimpin negara yang pernah diberhentikan dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir. Mereka adalah Presiden RI pertama Soekarno dan mantan Presiden RI keempat Gus Dur. Keduanya dimakzulkan sebelum amandemen ketiga UUD 1945. Aturan pemberhentian presiden sebelum amandemen tercantum dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, ketetapan MPR. Sementara aturan pemberhentian presiden sesudah amandemen ketiga UUD 1945 terdapat dalam pasal 7A, pasal 7B, pasal 24C ayat 2, dan UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Pada tahun 1967, Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPSRS setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya TAP MPRS RI tahun 1967. Sementara Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur pernah dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada 23 Juli 2001. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR RI selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui sidang istimewa. Gus Dur baru menjabat sebagai presiden selama 21 bulan terhitung sejak 20 Oktober 1999. Diberitakan di berbagai media, ada sejumlah alasan politis yang menyebabkan Gus Dur dilengsarkan. Dari peristiwa inilah awal mula dibentuknya aturan baru terkait pemberhentian jabatan presiden dan wakil presiden RI. Gus Dur dituding oleh Pansus DPR RI atas dugaan penggunaan dana Yayasan Kesejahteraan Bulog sebesar 4 juta dolar AS, serta dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS.
Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan TAP MPR nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun tudingan tersebut tidak terbukti di pengadilan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Kejaksaan Agung membuat surat yang menyatakan Gus Dur tidak terlibat dalam kasus korupsi. Saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur memang melakukan gerakan pembersihan terhadap menteri-menteri yang dianggap melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Gus Dur juga dilengserkan dengan alasan memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR atau memecat Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Jenderal Chairuddin Ismail. Satu hari sebelum Gus Dur dilengserkan, Gus Dur mengeluarkan maklumat atau dekret presiden yang isinya 1. Membekukan MPR dan DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun, 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MA. Namun, dekret presiden itu dikalahkan dengan hasil sidang MPR yang melengsarkan Gus Dur sebagai presiden. Sejumlah tokoh menyebut pemakzulan Gus Dur saat itu lebih menyangkut persoalan politik karena tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Gus Dur. Hal ini diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Pakar hukum tata negara Mahfud MD yang juga saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI menyatakan bahwa secara yuridis perjatuhan Abdurrahman Wahid tidak sah lantaran sejumlah hal. Gus Dur disebut tidak pernah diberikan memorandum 1 dan 2 untuk kasus yang sama. Selain itu, sidang istimewa MPR seharusnya dijadwalkan pada 1 Agustus 2001, bukan 23 Juli. Tak hanya itu, berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 1978 yang berlaku saat itu, untuk menjatuhkan presiden, seluruh fraksi harus hadir dalam sidang. Namun, pada waktu itu, perjatuhan Gus Dur tidak hadir seluruhnya karena PKB dan PDKB tidak hadir. Baik secara hukum pidana maupun tata negara, Gus Dur tidak jatuh karena kasus Bulog dan Brunei. Perjatuhan Gus Dur itu adalah persoalan pertarungan politik di mana yang satu kalah, yang satu menang. Bukan soal hukum yang satu benar, yang satu kalah. Dan Gus Dur kalah dalam pertarungan politik itu karena dikeroyok rame-rame, kata pakar hukum tata negara Mahfud MD. Untuk itu pasca reformasi, pemberhentian presiden tidak lagi melibatkan badan legislatif saja, tetapi juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelenggaraan kekuasaan yudikatif di samping Mahkamah Agung. Salah satu materi penting perubahan ketiga UUD 1945 adalah diterimanya pasal-pasal tentang pemberhentian presiden atau impeachment. Pak Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Pak, ada dari Purnawirawan tadi? Ya, itu sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana Pak? Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usulan pemakzulan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming-Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para Ya itu semua kan sudah berproses, sudah ada gugatan berapa. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya harus lewat
DPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR, saya kira. Proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sudah komunikasi dengan Mas Gibran Pak? Ada komunikasi belum? Lanjut. Pak, udah toh Pak.